Kaidah yang pertama, sucikan hati, sucikan jiwa. Dalam bahasa Syekh di sini tathhir wi'a al-ilm. Tathhir wi'a al-ilm, mensucikan tempatnya ilmu, wadai ilmu. Apa itu tempatnya ilmu ya akhwan? Hati kita. Hati kita. Kenapa? Semua benda di wujud ini butuh tempat. Hasil dari yang ditempatkan di situ tergantung tempatnya. Sebersih apapun, sejernih apapun benda yang akan diletakkan di situ, kalau tempatnya kotor, jadi kotor. Antum tahu ini? Ini kenapa kelihatan bersih? Karena airnya bersih, gelasnya bersih. Coba gelasnya dituang, airnya, tempatnya ini kotori dulu, dikotori pakai sampah, dikotori pakai selokan, dikotori pakai apa? Gelas dalam kondisi kotor. Setelah itu ambil air yang bersih, jernih gitu dari puncak gunung Himalaya. Bersih, nggak cuma Semeru, ini nggak cuma di Pandaan, nggak cuma di mana gitu ya, tapi bersih itu. Dituang air yang bersih itu ke wadah yang kotor. Apa hasilnya? Kotor. Ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah adalah satu pancaran yang sangat jernih, satu pancaran yang sangat bersih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dimasukkan, diterima oleh orang yang hatinya bersih, ilmu itu akan bermanfaat, bisa untuk diminum karena barangnya bersih, wadahnya bersih. Tapi sejernih-jernihnya Al-Quran dan As-Sunnah, kalau kita yang menerimanya, hati kita yang menerimanya itu kotor, jadinya kotor, diminum mabuk, diminum mencret. Itu gambaran ya akhwan, itu gambaran bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu kalau diterima oleh orang-orang yang hatinya kotor, maka ilmu itu akan jadi kotor. Oleh karena itu, kalau kita cermati ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tujuan Allah ngutus Rasulullah SAW, apa bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Perhatikan, dialah Allah yang mengutus pada kalangan umat yang ummi, pada kita semua, seorang rasul. Apa tugas rasul ini? Pertama, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati. Setelah tazkiyah, mensucikan hati, baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Karena hati ini pokok segala urusan. Rasulullah SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dalam hati manusia itu ada pondasi utama. Kalau ini baik, yang lain baik. Kalau ini buruk, yang lain buruk. Jadi apapun, kalau hatinya bersih, dia akan bersih. Jadi apapun, kalau hatinya kotor, dia akan kotor. Kalau orang itu hatinya bersih, jadi wong bodoh, tawadhu, ngerti diri, pengen belajar. Jadi wong pinter, ngerti dia itu orang alim, wajib mengamalkan, menjaga kehormatan diri dan mengajarkan tanpa nyombong. Jadi orang miskin, dia itu nggak ngemis, menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang kaya, nggak nyombong, malah banyak membantu. Jadi pejabat,
karena hatinya bersih, maka dia sayang dengan rakyatnya. Jadi rakyat jelata, dia menghormati sesama dan menghormati pimpinannya. Itu nek hati ini bersih, jadi apapun bersih. Nek barang itu bersih ya akhwan, air itu bersih, diminum enak, dikasihkan tanaman subur gitu ya, dibuat teh enak, dibuat mandi seger, wong airnya bersih. Tapi coba kalau hatinya kotor, hati kotor, jadi wong bodoh, keminter, gawai kaya wong pinter padahal bodoh lupu-lupu. Dadi wong pinter, nyombong dan bodohi orang, minteri orang. Jadi orang kaya, angkuh. Jadi orang miskin, apa? Maling. Jadi pejabat, dia akan sewenang-wenang. Jadi rakyat jelata, seringnya hanya itu maunya selalu menghujat penguasa. Itu nih hatinya kotor. Air tuh kalau kadang kotor gitu ya, diminum sakit perut, dikasihkan tanaman mengkeret ya, mati, dibuat mandi tambah kotor. Maka patokan awal, sucikan hati, bersihkan hati dari noda-noda yang mengotorinya. Lah, diantara kesucian hati yang paling pokok, ikhlasnya niat saat menuntut ilmu.